Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam pelajaran minggu ini, kita akan membahas tentang pelajaran 7, Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah, subtema Sikap Terpuji Para Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian memahami sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji adalah sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Sikap terpuji Rasul ada dua. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Dan yang kedua, sikap terpuji sesama manusia dan alam semesta. Sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Kita mengetahui sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah artinya cerdas. Dan yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Selain memiliki keempat sifat wajib tersebut, mereka juga taat dan patuh kepada Allah. Contohnya, Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Dan beliau juga melaksanakan puasa setiap Senin dan Kamis. Sikap terpuji para Rasul yang kedua adalah sikap terpuji sesama manusia dan alam semesta. Baik itu sikap kejujurannya, sikap toleransinya, maupun yang lainnya. Seperti dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW yang menghadapi pengemis buta. Pengemis tersebut adalah seorang yang beragama Yahudi. Namun, ketika Nabi memberikan makanan kepadanya, yang keluar dari mulut pengemis Yahudi tersebut adalah kata-kata kotor yang selalu menghina Nabi. Namun, Yahudi tersebut tidak mengetahui bahwa yang suka memberi makan kepadanya adalah Nabi yang sudah dia hina. Karena dia buta, sehingga dia tidak mengetahuinya. Meskipun pengemis buta selalu bersikap seperti itu, namun beliau, Nabi Muhammad SAW, tetap memberi makan kepadanya setiap hari. Para nabi dan rasul terpelihara dari segala macam dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Akan tetapi, nabi dan rasul itu juga manusia biasa, yang tidak terlepas dari sikap khilaf. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan godaan syaitan. Selanjutnya, sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Dalam ayat tersebut terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya masing-masing. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, Rasul Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, tekad dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa para Rasul itu diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka paling banyak tantangan, paling banyak mendapat penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus meneladani sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Cara meneladani sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi tentunya dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, yang artinya, maka bersabarlah engkau, Muhammad, sebagai kesabaran para Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa cara mencontoh sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi, yaitu dengan sabar dan teguh. Berikut ini adalah cara meneladani sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Terkadang kita sulit dalam memahami pelajaran. Nah, disitulah dibutuhkan keteguhan dan kesabaran dalam belajar sehingga kita dapat memahami pelajaran yang sedang kita pelajari tersebut. Yang kedua, yaitu teguh dan sabar dalam beribadah.
Meskipun dalam keadaan lelah ataupun sedang tertidur, ketika sudah waktunya sholat, maka kita sebaiknya harus segera melaksanakannya. Karena sholat itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Selanjutnya adalah teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sebagai seorang pelajar, tentunya kalian harus teguh dan sabar dalam mengerjakan setiap tugas sekolah. Karena itu adalah kewajiban dan untuk kebaikan kalian. Cara meneladani sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi yang kelima yaitu teguh dan sabar dalam pergaulan. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik itu peraturan di rumah, di sekolah, maupun di tempat tinggal. Nah, anak-anakku yang solih dan solehah, itu dia materi pelajaran untuk minggu ini. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Jelaskan pengertian sikap terpuji. 2. Sebutkan 4 contoh sikap meneladani para rasul dan rasul ulul azmi. 3. Apa arti dari ayat berikut? Dan 4. Apa yang kamu lakukan jika ada orang yang menghinamu? Demikian video pembelajaran minggu ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.